Terima kasih telah mampir di channel Andre Aj. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Legenda Badarawuhi, sosok mistis di KKN Desa Penari yang sakti berkat Nyi Roro Kidul. Hadirnya film KKN di Desa Penari yang tengah tayang di bioskop membuka mata penonton akan sosok mistis lain yang ada di Indonesia. Ia adalah Badarawuhi, sosok mistis yang menjadi makhluk jahat yang mengurung dua roh di tapak tilas dalam cerita tersebut. Tentunya banyak yang penasaran tentang sosok mistis tersebut. Seperti apa sih kisahnya dalam legenda? Badarawuhi merupakan salah satu hantu siluman ular perempuan yang memiliki wujud sebagai penari berparas cantik dalam film tersebut. Ia menggunakan pesonanya untuk memikat manusia agar terjebak dalam dunia mistis yang kasat mata. Mengutip Sragen Update, Badarawuhi adalah makhluk halus yang berasal dari pantai selatan. Namun ia kemudian diusir dan dikeluarkan dari kerajaan pantai selatan karena merasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur. Ratna Narek. Cerita ini berawal dari seorang ksatria wanita bernama Ratna Narek yang menjadi lurah di sebuah desa dan menjadikan pelataran memuja Sang Hyang menjadi tempat pesta menari dan lainnya. Desa ini bertempat di tengah alas daha. Ratna Narek sendiri merupakan murid dari seorang ksatria yang hidup pada zaman Prabu Airlangga. Ia melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Semuanya memisahkan diri agar tidak terkacak. Ratna Narek lari dengan membawa lontar yang berisi ilmu kadikjayan untuk menaklukkan para lelembut di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai Timur. Namun karena hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, akhirnya sebagian cerita menyatakan bahwa Ratna Narek hidup awet muda. Lurah Cabul di Wonokromo. Dalam perjalanannya, Ratna Narek singgah di desa Wonokromo, yang kala itu dipimpin oleh seorang lurah yang sangat arogan kepada wanita. Semua wanita dia goda termasuk para wanita bersuami. Suatu ketika sang lurah mendengar ada seorang wanita pendatang di warung di tengah desa, si Ratna Narek. Ki lurah mendatangi wanita tersebut dan menawarkan di rumahnya dan Ratna Narek menyambutnya. Pada malam ketika Ratna Narek terbangun, Ki lurah dan kedua anak buahnya mencoba mengintip dan berniat cabul. Namun karena kesaktian Ratna Narek, begitu pintu dibuka, Ki lurah terpental dan mati di tempat. Sedangkan anak buahnya lari, tetapi segera terjatuh dan mati akibat ilmu kanuragan Ratna Narek. Kesombongan Ratna Narek. Ratna Narek sombong atas kekuatan yang ia miliki. Ia melanggar adat dari desa tersebut bahwa tidak boleh mengadakan tarian yang diiringi gamelan di desa tersebut. Akibat kesombongannya, semua penduduk musnah termasuk dirinya. Salah satu makhluk halus yang merasuki dirinya adalah wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan yang menjaga sendang di alas daha. Dia merasuki dan tidak ingin keluar dari jasa penari itu, sampai akhirnya jasa penari itu menarik barulah dia keluar. Dari saat itulah dia diusir dari pantai selatan, dilucuti dan diusir. Konon Nyi Roro Kidul adalah sosok yang memberikan kesaktiannya pada Badarawuhi, sebelum dirinya diusir dari pantai selatan. Berubah wujud. Namun ketika marah akibat ada yang mengotori atau melanggar aturan wilayah kekuasaan, maka wujudnya akan berubah. Wujudnya berubah menjadi setengah badan atas wanita bermahkota dan bagian tengah ke bawah berbentuk ular. Dialah yang disebut Badarawuhi. Dalam primbon Jawa terdapat yang namanya weton atau penanggalan lahirnya seseorang. Weton menuntun seseorang akan rujukan ramalan tertentu mengenai masa depan hingga karakter orang tersebut. Dikutip dari Antara News, weton bisa berkaitan dengan ramalan peristiwa tertentu, di mana biasanya masing-masing weton memiliki khodam atau penjaga mereka. Bahkan seperti yang dikisahkan dalam film KKN di Desa Penari, Badarawuhi akan mundur untuk mengganggu mereka yang memiliki khodam tertentu. Salah satu khodam yang tak boleh dianggap remeh ialah khodam ular. Weton yang dijaga oleh khodam ular dipercaya membawa beberapa fungsi bagi seseorang tersebut. Beberapa fungsinya yakni meningkatkan pengasihan atau menarik sukma orang sekitar, serta memiliki aura kewibawaannya. Adapun weton yang dijaga oleh khodam ular dan mampu membuat Badarawuhi mundur ialah sebagai berikut. 3 weton yang dijaga oleh khodam ular. 1. Minggu Pahing. Minggu Pahing merupakan weton yang memiliki jumlah neptu 14 minggu 5 dan Pahing 9, berada di bawah naungan Lakuning Bulan. Orang yang lahir di penanggalan tersebut memiliki watak yang mampu menjadi penerang bagi banyak orang. Mereka berwibawa dan memiliki mental baja sembari wawasan yang luas.
Weton ini mampu meraih titik tertinggi sebagai pemimpin yang tangguh karena kecerdasannya, meski agak sedikit sombong karena hal itu. 2. Selasa Pahing. Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12 Selasa 3 dan Pahing 9, berada di bawah naungan Lakuning Kembang. Orang yang lahir di weton ini memiliki watak suka mengalah, berwibawa dan suka menolong sesama manusia. Namun, saat mereka marah akan sangat meledak-ledak, karena mereka kerap menerima fitnahan lantaran pemalu dan suka membantah. Berkat khodam ular yang melindunginya tersebut, orang ini terlihat positif vibes. 3. Senin Wage. Mereka yang memiliki weton Senin Wage memiliki jumlah neptu 8 Senin 4 dan Wage 4, berada di bawah naungan Lakuning Bumi. Orang dengan weton ini memiliki sifat yang agak cerewet, keras namun mandiri dan pekerja keras. Mereka pintar untuk mencari rezeki yang bisa diraih. Film KKN di Desa Penari masih menjadi buah bibir hingga hari ini. Film yang katanya diangkat dari kisah nyata tersebut sudah ditonton lebih dari 7 juta penonton di bioskop, dan sepertinya akan terus. Badarauhi digambarkan sebagai lelembut atau siluman ular yang dapat menjelma menjadi wanita cantik berdres kode hijau. Hal ini pun membuat saya penasaran. Sebab, jika benar cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dibubuhi bumbu, pasti legenda atau mitos Badarauhi memang ada di masyarakat. Sama halnya seperti mitologi Nyi Roro Kidul si Ratu Pantai Selatan atau mitologi Nyi Blorong, satu-satunya mitologi siluman ular di Indonesia yang saya tahu. Ketika saya searching tentang Badarauhi, saya pun menemukan makhluk mitologi atau siluman ular Indonesia lainnya yang baru saya ketahui. Inilah mereka list para siluman ular yang ada di Indonesia beserta legenda singkatnya. Hanya saja mereka agak sedikit tinggi hati, gampang tersinggung dan juga mudah dipengaruhi oleh orang lain. 1. Badarauhi. Menurut beberapa sumber, Badarauhi adalah salah satu pasukan Nyi Roro Kidul yang datang ke hutan Daha di sebuah desa bernama Wonokromo. Pasukan Nyi Roro Kidul datang ke tempat tersebut untuk melawan Ratna Narek yang sudah berani menentangnya. Di mana Ratna, kepala desa baru di tempat tersebut, berani menantang aturan yang sudah disepakati sejak lama oleh tetua desa dengan Nyi Roro Kidul. Bahwasanya hutan Daha dan Sendang di desa tersebut merupakan jalur utama yang dilewati Kanjeng Ratu jika ingin ke utara Laut Jawa sekaligus tempat peristirahatannya. Sehingga siapapun dilarang membuat kebisingan di tempat tersebut, terlebih memainkan gamelan. Ratna yang merasa sangat sakti tidak mengindahkan aturan tersebut. Ia malah mengadakan pesta tari yang sangat meriah di hutan itu, yang menyebabkan Nyi Roro Kidul marah. Lalu dikirimlah pasukan Pantai Selatan untuk menghukum Ratna, di mana para pasukan tersebut diminta untuk merasuki para penari sampai mati. Benar saja, Nyi Roro Kidul bukan tandingan bagi Ratna hingga ia dengan mudah dikalahkan. Setelah misi selesai, Nyi Roro Kidul menarik kembali pasukannya ke Pantai Selatan. Namun ada satu pasukan yang enggan pergi karena sangat tertarik dengan tari dan seni gamelan. Ia adalah Badarauhi, pasukan Kanjeng Ratu dengan perwujudan yang sangat cantik. Karena ngeyel, Badarauhi pun dikutuk menjadi setengah ular dan manusia dan akan terus menari tanpa henti, kecuali jika ia mendapatkan tumbal untuk menggantikannya menari. Itulah kenapa Badarauhi suka menculik gadis-gadis cantik sebagai tumbal dan menggantikannya menari sepanjang waktu. Tak hanya itu, si siluman penari juga memiliki kebiasaan buruk lainnya, yaitu menggoda laki-laki muda agar mau menjadi suaminya di dunia siluman, dan menghasilkan keturunan berwujud ular-ular. 2. Nyi Blorong. Nama Nyi Blorong tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sosok ini dipercaya sebagai panglima terkuat di pasukan Pantai Selatan. Nama aslinya adalah Nyi Mas Dewi Anggatri, yang dikarenakan kesalahannya, ia diusir dari keraton dan tersesat hingga sampai ke kerajaan Pantai Selatan. Oleh Nyi Roro Kidul, ia diberi kesaktian berupa kekuatan siluman ular dan diangkat menjadi panglima kerajaan setelah berhasil berkiprah di berbagai medan pertempuran. Namanya pun diganti menjadi Nyi Blorong. Sejak saat itu, Nyi Blorong menjadi sosok yang disegani di kalangan siluman. Ia juga memimpin jin-jin yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia dalam ritual pesugihan. Ia, Nyi Blorong diklaim mampu membuat hambanya menjadi kaya asal menumbalkan seseorang untuk dijadikan budak di kerajaan Pantai Selatan. Konon lagi, Nyi Blorong akan menjadi sangat kuat saat bulan purnama tiba. 3. Baru Klinting. Dikisahkan dulu bahwa antara Merbabu dan Telomoyo terdapat desa yang bernama Ngasem. Di sana tinggallah sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyi Selakanta.
Setelah lama menikah dan tak kunjung punya anak, Ki Hajar pun memutuskan untuk bertapa di Telomoyo. Doanya terkabul, istrinya hamil dan 9 bulan kemudian melahirkan naga yang bisa berbicara bernama Baruklinting. Ia pun mengabarkan berita ini pada suaminya yang masih bertapa. Tentu saja sang suami tidak percaya dengan kabar aneh tersebut. Sehingga ia pun menyuruh Baruklinting melingkari Gunung Merapi dan jika berhasil, ia akan mengakui sang naga sebagai anak. Benar saja, Baruklinting pun mampu melakukannya. Agar sang anak menjadi manusia, Ki Hajar menyuruh Baruklinting bertapa di Bukit Tugur. Sayangnya, dalam pertapaan itu, ia ditangkap oleh penduduk dan dagingnya dimasak dalam sebuah jamuan besar. Rupanya dalam waktu bersamaan, Baruklinting berhasil mewujud menjadi anak laki-laki. Ia pun datang ke jamuan tersebut dan meminta makanan karena lapar. Namun, tak seorang pun yang memberinya makan. Ia malah dimaki dan diusir. Hingga akhirnya seorang wanita miskin mau memberinya makan. Karena murka dengan perlakuan warga desa, Baruklinting pun mengadakan sayembara mencabut sebuah lidi yang tertancap di tanah. Orang-orang memandang remeh sayembara tersebut dan berbondong-bondong mengikutinya, karena mereka menganggap sedang dipermainkan oleh anak kecil. Namun rupanya, tak seorang pun dapat mencabut lidi itu. Akhirnya, Baruklintinglah yang mencabutnya sendiri. Dari bekas cabutan itu, muncul semburan air yang menenggelamkan orang-orang kecuali Baruklinting dan wanita yang tadi menolongnya. Mereka selamat setelah naik lesung yang dijadikan perahu. 4. Nagagini. Deli Nagagini adalah putri Hyang Antaboga, keturunan Raja Ular yang cantik jelita. Namun, ia dapat berubah menjadi sosok ular yang ganas bila murka. Deli Nagagini dilegendakan sebagai salah satu istri Pandawa Bima atau Raden Bratasena. Pernikahan mereka dikarenakan sang dewi mengaku bertemu dengan pemuda gagah bernama Bratasena sehingga membuatnya jatuh hati. Ia pun meminta sang ayah mencari pemuda tersebut. Seperti sudah ditentukan oleh takdir, waktu itu Pandawa beserta Kunti tengah tersesat di bumi lapis ketujuh, tempat di mana Nagini tinggal. Mereka pun bertemu dengan Hyang Antaboga. Hyang Antaboga membawa Pandawa ke istana. Deli Nagagini pun langsung berbinar ketika melihat Raden Bratasena. Tanpa waktu lama, setelah mendapat persetujuan dari Bratasena, keduanya pun menikah dan menjalani kehidupan pengantin di istana. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai putra bernama Raden Antareja. 5. Laodewuna. Laodewuna adalah makhluk mitologi yang keberadaannya dipercaya oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara. Wujudnya setengah laki-laki setengah ular. Beberapa orang percaya bahwa sosok ini hanyalah makhluk mitologi. Namun sebagian lagi percaya jika Laodewuna adalah bagian dari leluhur rakyat Sulawesi Tenggara. Dikisahkan bahwa kerajaan Sahulau adalah bagian dari kerajaan Nunusaku. Namun, banyak masyarakat yang menolak eksistensi kerajaan ini dikarenakan dipimpin oleh seorang sultan tidak sempurna seperti Laodewuna. Laodewuna bahkan diusir dari kerajaannya sendiri. Akhirnya, Laodewuna memutuskan untuk bersembunyi ke Gunung Raupe dan mulai memperbaiki hidup dan membuat perkampungan baru di sana. Bahkan ia juga menikah dan punya keturunan. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.